Suatu yang termahal dalam hidup kita adalah hidayah. Bimbingan yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita salah ditegur dengan rasa sakit atau teguran-teguran yang lain. Itu adalah sangat mahal yang dimiliki oleh seorang hamba. Berbeda dengan orang yang hidup tanpa arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditegur, dibiarkan. Tidak diberikan perhatian khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibimbing hidupnya, masalahnya tidak diberikan arahan. Ini adalah orang-orang yang merugi. Maka kaum muslimin, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah adalah nikmat termahal dalam hidup ini. Hidayah itu ada pada Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an selalu mengajak kepada jalan yang lurus. Tidak pernah Al-Qur'an mengajak kepada jalan yang bengkok, jalan yang sesat. Tidak pernah Al-Qur'an mengajarkan demikian. Allah Ta'ala berfirman, Inna hadal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini yang dibawa oleh Nabi SAW, yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril, itu mengajak kepada jalan yang paling lurus. Mungkin ada orang mengira ada suatu kitab yang itu sudah benar, itu sudah mengajarkan yang lurus. Maka Al-Quran mengatakan, Yahdi lillati hiya aqwam. Petunjuk Allah lebih benar dari apa yang dibikin oleh manusia, yang itu diyakini adalah petunjuk yang bagus, yang lengkap, yang komplit. Tapi jawab Allah Subhanahu wa taala, jawab dari Allah Subhanahu wa taala, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Kitab-kitab yang disangka itu menunjukkan kepada kebenaran, ada kitab yang paling menunjukkan kepada kebenaran, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan ini Allah yang menyampaikan. Tuhan kita, Rabb kita yang menciptakan, yang memberikan rizki, fasilitas hidup kepada kita. Nah, ini Allah sampaikan kepada kita di dalam surat Al-Isra ayat 9. Maka merugi ketika orang menyia-nyiakan petunjuk dari Al-Quran dengan alasan meyakini saya masih mengikuti kitab yang dulu, Injil, itu juga bagus, lurus. Ya tidak. Petunjuk Al-Quran adalah petunjuk yang paling lurus, aqwam, selalu. Petunjuk yang paling bagus, paling benar, paling relevan dengan zaman, paling dan nomor satu, dan wajib dijadikan seorang sebagai petunjuk hidupnya. Maka merugi ketika orang itu tidak mengikuti Al-Quran. Dan beruntung sekali orang yang mengambil hidayah dari Al-Quran dan dijadikan sebagai petunjuk hidupnya. Sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang ke-15, Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Kalau orang itu berusaha mencari petunjuk, mempelajari petunjuk-petunjuk, maka sebetulnya hidayah itu akan kembali manfaatnya kepada dirinya. Ketika dia meraih petunjuk dan diamalkan, nanti akan kebahagiaan itu, kebahagiaan yang hasil dari petunjuk tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi keuntungannya kembali kepada diri sendiri, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah enggak butuh kepada hambanya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Dan barang siapa yang tersesat, orang yang enggak peduli dengan petunjuk yang benar, petunjuk yang lurus, paling lurus yang ditunjukkan oleh Al-Qur'anul Karim, maka kesesatan itu imbasnya, efeknya akan mengenai pada dirinya sendiri. Fa innama yadhillu 'alaiha. Dan itu akan menimpa akibatnya kepada dirinya sendiri, bukan tidak ada
bukan tidak ada efeknya. Mungkin orang mengatakan, biar kamu mengikuti Al-Quran, tapi saya akan mengikuti sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya. Padahal orang ini hidup di zaman Al-Quranul Karim. Ya, jawabnya bagaimana? وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَذِلُّ عَلَيْهَا. Orang yang tersesat, orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran, itu akan berakibat buruk kembali kepada dirinya sendiri. Ya, kembali kepada orang-orang yang tidak peduli terhadap Al-Quranul Karim. Sehingga disebutkan, dan sebagai jawaban kepada orang-orang, biar kamu mengikuti Al-Quran, saya akan mengikuti Injil. Ya, dalam Al-Quranul Karim, ya, sambungan pada ayat yang ke-9, ya, tadi, وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. Dan memberikan, Al-Quran itu memberikan kabar kepada orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada Al-Quran. Alladzina ya'maluna as-salihat. Orang-orang yang mau beramal saleh, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati wa'atadna lahum adzaban alima. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Ya, hari akhir itu adalah ajakan dari Al-Qur'anul Karim. Ya, yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim, diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hari akhir, maka mereka akan kami sediakan azab yang pedih. Ya, jadi tidak sembarangan memilih. Ketika Al-Quran sudah turun, tidak ada pilihan lain. Tidak boleh orang menyatakan diri, saya akan pilih yang sebelumnya sajalah. Itu kan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak, semuanya ada syariat yang terbaru, semuanya wajib mengikuti syariat yang terbaru, yaitu Al-Qur'anul Karim yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tentunya ingin menjadi orang yang bahagia. Orang yang bahagia adalah hidup di bawah bimbingan, biar tidak mudah stres, hidupnya di bawah arahan dan bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Mengikuti petunjuk Al-Qur'anul Karim dan meninggalkan petunjuk-petunjuk yang lainnya.